Di video ini, kita akan bedah tuntas 10 kesalahan desain paling umum dan sering dilakukan oleh semua orang. Di akhir video kami akan memberikan satu trik yang cocok untuk mengatasi semua permasalahan yang kalian alami. Mari kita mulai. Pertama, gorden. Kesalahan pertama yang paling fatal, menggantung gorden pas di atas kusen jendela dan kainnya kependekan. Kenapa ini salah? Ini secara visual memotong dinding Anda. Plafon terasa pendek dan ruangan terasa sempit. Solusinya, gantung rel gorden setinggi mungkin, nyaris menyentuh plafon, dan biarkan kainnya menjuntai sampai menyentuh lantai. Trik simpel ini memberi ilusi ruangan yang tinggi, megah, dan jauh lebih mahal. Kesalahan nomor 2, karpet perangko. Karpet yang terlalu kecil dan hanya mengambang di tengah ruangan. Kenapa ini salah? Ini membuat ruangan terasa terpecah-pecah dan furniturnya tidak menyatu. Solusinya, sebuah karpet yang digunakan harus cukup besar, sehingga setidaknya kaki depan semua furnitur sofa dan kursi bisa menginjak di atasnya. Ini akan mengikat semua furnitur menjadi satu kesatuan visual yang nyaman. Untuk ruang makan, pastikan karpet sangat besar. Kursi makan harus tetap berada di atas karpet, bahkan saat ditarik mundur oleh orang yang mau duduk. Jika tidak, kaki kursi akan tersangkut. Selanjutnya, satu lampu. Ini kesalahan yang sangat umum. Hanya mengandalkan satu lampu neon putih di tengah plafon. Kenapa? Ini salah. Ini menciptakan pencahayaan yang datar, keras, dan bayangan yang mengerikan di sudut-sudut. Ini disebut glare bomb. Sudut yang gelap membuat ruangan terasa lebih kecil dari aslinya. Solusinya, gunakan triad cahaya atau layered lighting. 1. Ambient lampu plafon. 2. Task lampu baca. 3. Aksen lampu lantai di sudut atau lampu sorot ke lukisan. Selalu gunakan lampu kuning hangat untuk area istirahat seperti kamar tidur dan ruang tamu. Cahaya kuning memberi sinyal rileks ke otak, membuat kita tidak merasa silau dan mempermudah kita untuk tidur. Dan gunakan lampu putih untuk area kerja seperti dapur atau garasi, karena memberi sinyal fokus sehingga mempermudah kita dalam melakukan aktivitas. Furnitur menempel tembok. Menata semua furnitur menempel rapat ke dinding, seolah dihukum. Ini membuat ruangan terasa kaku, seperti ruang tunggu dokter. Kenapa ini salah? Otak kita melihat ruang yang terjebak sebagai ruang yang tidak bernapas. Tidak ada alur. Desain yang mewah selalu terasa mengalir. Solusinya, beri ruang napas. Tarik sofa Anda 10-15 cm dari dinding. Ini tidak akan memakan banyak tempat, tapi secara instan menciptakan ilusi ruang yang lebih ringan. Jika ruangan Anda sangat besar, jangan pernah menempelkan furnitur ke dinding. Ciptakan zona percakapan yang intim di tengah ruangan dan biarkan ada jalur lalu lintas di belakang sofa. Pajangan melayang. Menggantung pajangan, foto, atau lukisan terlalu tinggi, melayang mendekati plafon. Seni itu untuk dinikmati, bukan untuk bikin leher kita sakit. Jika kita memajang terlalu tinggi, hampir mendekati plafon kepala, harus menegok terlalu tinggi untuk menikmati pajangan yang ada di rumah kita. Gantung pajangan atau karya seni hingga titik tengahnya sejajar dengan mata rata-rata 150-155 cm dari lantai. Ini disebut eye level rule. Ini adalah ketinggian standar yang terasa nyaman dan seimbang. Jika menggantung lebih tinggi dan mendekati plafon akan membuat pandangan atau mata menjadi kurang nyaman dan kesulitan untuk melihat pajangan atau hiasan yang ditempel di rumah kita masing-masing. Bagaimana jika pajangannya banyak? Anggap semua pajangan itu sebagai satu kesatuan besar. Titik tengah dari keseluruhan grup pajangan itulah yang harus sejajar dengan mata. Jangan gantung satu persatu secara acak. Nilai estetika juga harus diperhatikan agar rumah terlihat lebih elegan dan membuat mata kita menjadi lega setelah memasuki sebuah rumah. Apabila kita menyusun dengan sembarangan, akan membuat kurang enak untuk dipandang oleh tamu yang datang ke rumah. Monster kabel. Ini adalah musuh kita bersama. Monster kabel atau kabel semrawut di area TV atau meja kerja. Tidak ada yang lebih cepat membuat ruangan terlihat murah dan berantakan selain kabel semrawut. Kabel yang berantakan juga bisa menyebabkan banyak kerugian bagi diri kita sendiri dan bisa menyebabkan konslet terhadap listrik di rumah. Otak kita melihat kabel sebagai kekacauan yang belum selesai. Ini menciptakan stres visual level rendah yang konstan. Investasi di kabel manajemen. Gunakan kabel box kotak kabel, kabel ties pengikat kabel, atau selongsong kabel. Ini sangat membantu agar perkabelan di rumah menjadi lebih rapi dan enak untuk dipandang. Jika Anda tidak sedang renovasi sehingga tidak bisa menanam pipa di dinding, gunakan kabel raceway
atau duct yang bisa ditempel di dinding. Beli yang warnanya sama dengan cat dinding Anda, atau cat sendiri agar 100% tersamar, sehingga kabel tidak terlihat semrawut dan lebih tertata dengan rapi. TV terlalu tinggi. Kesalahan terkait TV yang sering terjadi adalah memasang TV di dinding terlalu tinggi, seolah nonton di barisan depan bioskop, membuat kurang nyaman ketika menonton. Leher yang mendongak mengirim sinyal stres atau waspada ke otak. Posisi menatap lurus mengirim sinyal rileks. Peletakan yang baik adalah yang membuat Anda rileks dan tidak stres ketika menonton sebuah TV. Titik tengah layar TV harus sejajar dengan mata Anda saat duduk di sofa, bukan saat berdiri. Ambil penggaris, ukur ketinggian mata Anda saat duduk, itulah targetnya. Untuk pelatalan TV harus sesuai, tidak boleh terlalu tinggi karena dapat mengganggu kenyamanan kita waktu menontonnya. Karena kenyamanan adalah salah satu hal yang harus diutamakan. Ketika kita menonton dengan nyaman, maka akan menghilangkan beban stres yang ada sebelumnya. Menonton TV adalah untuk menghilangkan stres, bukan untuk menambah stres yang berkelanjutan. Satu set. Terjebak satu set. Maksudnya membeli furnitur yang satu set langsung dari toko. Sofa, meja kopi, meja samping, semuanya dari seri yang sama, bahan yang sama, warna yang sama. Jadi tidak memiliki perbedaan sama sekali. Ruangan yang terkurasi menceritakan sebuah kisah. Ruangan yang diisi Denagen Furniture satu set menceritakan saya beli ini di toko X hari Selasa. Tidak ada cerita. Terlihat kaku, membosankan, dan tidak berkarakter. Sebenarnya boleh-boleh saja. Akan tetapi kurang estetik dan tidak ada cerita di baliknya. Untuk membuat ruangan terlihat mahal dan terkurasi, pastikan dalam satu area pandang ada minimal 3 tekstur berbeda, sehingga membuat mata memandang tidak cepat bosan dan terlihat elegan. Dengan memiliki beberapa perbedaan tidak terlihat monoton, sehingga lebih bervariasi dan terlihat lebih berwarna dari sebelumnya. Kekacauan atau clutter. Musuh terbesar desain adalah kekacauan atau barang berantakan. Remote, tumpukan majalah, mainan, jika semuanya terlihat, ruangan akan terasa kacau. Setiap barang yang tergeletak sembarangan dan tidak di tempat yang semestinya. Setiap objek atau benda meminta perhatian dari Anda. Mereka tidak tergeletak sembarangan, memiliki tempatnya masing-masing. Terlalu banyak benda yang berserakan akan membuat otak kita gampang lelah dan menimbulkan stres. Berikan rumah untuk setiap barang. Gunakan penyimpanan tertutup, agar peletakan setiap barang tidak terlihat kacau. Taruh setiap barang di tempatnya masing-masing, agar terlihat lebih rapi dan tidak membuat kita stres saat melihat barang yang berserakan. Untuk perintilan di meja seperti remote, kunci, kacamata, gunakan satu nampan tray estetik. Semua perintilan harus muat di dalam nampan itu. Jika tidak muat, berarti barang Anda sudah kebanyakan. Ini cara mudah mengorganisir kekacauan. Dengan menempatkan barang di tempat yang sudah disediakan, maka ruangan akan terlihat lebih rapi dan terhindar dari kekacauan. Dengan ruangan yang rapi, bisa membuat kita terhindar dari stres yang berkelanjutan. Kekacauan atau ruangan yang berantakan bisa membuat mood menjadi jelek. Selain itu juga bisa menjadi tempat untuk sarang penyakit apabila tidak dibersihkan. Maka dari itu, menjaga ruangan agar tetap rapi dan bersih adalah suatu kewajiban. Dekorasi kecil-kecil. Dan yang terakhir, ini menjebak. Terlalu banyak pajangan kecil-kecil. Satu pot kaktus mini di sini, satu patung kecil di sana. Terlalu banyak dekorasi juga tidak bagus untuk desain rumah kita. Cukup gunakan dekorasi yang cocok dan simple agar tetap kelihatan mewah. Kenapa ini salah? Ini kembaran dari clutter. Mata kita butuh tempat istirahat atau negative space. Terlalu banyak perintilan kecil menghilangkan tempat istirahat mata, membuat kita lelah secara visual. Karena perintilan-perintilan yang tidak perlu membuat ruangan terasa penuh. Maka dari itu, kurangi perintilan yang tidak diperlukan. Gunakan perintilan yang cocok dengan desain rumah Anda. Prinsipnya, go big or go home. Daripada 10 pajangan kecil, lebih baik beli 1 atau 2 pajangan besar yang statement. 1 vas besar, 1 lukisan besar. 1 tanaman indoor tinggi. Ini terlihat jauh lebih berkelas, percaya diri, dan mahal daripada membeli perintilan-perintilan kecil yang membuat mata jenuh dan ruangan menjadi penuh akan perintilan tidak penting itu. Menggunakan lebih sedikit hiasan memang terlihat lebih minimalis. Jangan lupa, meskipun hanya sedikit, tapi sesuaikan dengan kebutuhan ruangannya. Karena agar terlihat mahal dan elegan harus terlihat berkesinambungan antara ruang dan hiasannya. Desain yang mahal adalah desain yang terasa tenang, seimbang dan profesional. Jika mata Anda tersandung pada kesalahan-kesalahan ini, otak Anda langsung merasa ruangan itu kacau. Sekarang, giliran Anda dari 10 kesalahan tadi.
Nomor berapa yang tanpa sadar Anda lakukan di rumah? Tulis di kolom komentar di bawah.